Yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi? Ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Pada saat ini, pipi 8 kepala divisi panas, mereka seperti tersapu bersih. Di depan umum, mereka telah menggunakan semua batu roh dari Diaken dan Penatua yang berpartisipasi dalam pelelangan. Akibatnya, mereka tetap dikalahkan oleh seorang Penatua dari divisi obat. Alasan mengapa 8 orang ketua ini mengidentifikasi Tan Yun sebagai elder di divisi obat adalah karena Tan Yun mempermalukan semua divisi yang lain di saat yang bersamaan. Karena dia berani mempermalukan 8 orang kepala divisi, itu berarti dia bukanlah bawahan dari semua kepala divisi yang hadir di sini. Itu sudah pasti adalah bawahan dari divisi obat Sen Subing. Di aula di lantai pertama, ribuan murid divisi obat memiliki kegembiraan yang tak terkendali di wajah mereka. Akhirnya, kita menang. Kemenangan itu di atas papan dan terpampang menyeluruh. Itu mengalahkan 8 kepala divisi dengan 120 miliar. Jika murid-murid divisi obat ini tidak takut menyebabkan kemarahan publik, mereka benar-benar ingin berteriak dan melampiaskan kegembiraan mereka. Pada saat ini, Dantai Zongde menangkupkan tangannya kepada tamu di pavilion nomor 3. Dia tersenyum dan bertanya, "Bagaimana cara Anda akan melakukan pembayaran?" "Mari kita mengimbangi harga dengan barang," jawab Tan Yun. Senyum Dantai Zongde mengeras di wajahnya, alis putihnya berkerut, dan nadanya sedikit skeptis. "Tamu ini berarti akan menggunakan barang untuk membayar 120 miliar ya?" "Betul sekali," Tan Yun membenarkan. Tawa Zongde berangsur-angsur menjadi dingin. "Saya penasaran barang apa itu yang bisa bernilai miliaran batu roh yang lebih rendah. Tolong tunjukkan." Niat membunuh muncul di hati Dantai Zongde. 120 miliar batu roh rendah sudah cukup untuk membeli artefak mulia bermutu tinggi. Zongde tidak percaya Tan Yun memiliki item bernilai tinggi yang sebanding dengan artefak mulia bermutu tinggi. Menurutnya, jika Tan Yun memilikinya, mengapa dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan di gerbang abadi? Kenapa harus ke gerbang dalam? Tetapi Dantai Zongde berharap bahwa Tan Yun adalah penatua gerbang abadi yang tidak ingin mengikuti lelang di gerbang abadi, sehingga dia datang ke pelelangan gerbang dalam. Dia sangat yakin tentu saja karena ada 2 pertimbangannya. Pertama, Tan Yun berani mempermalukan 8 kepala divisi gerbang dalam, itu berarti dia bukanlah penatua dari gerbang dalam. Kedua, dia memanggil kepala divisi obat gerbang dalam datang ke rumah lelang. Hal ini menyimpulkan bahwa Tan Yun bukanlah penatua dari divisi obat gerbang dalam. Jika tidak, bagaimana dia berani memanggil kepala divisi obat ke sini? Karena dia bukan penatua dari 9 divisi gerbang dalam, maka dia adalah tetua gerbang abadi, dan dia masih seorang tetua gerbang abadi yang enggan mengikuti lelang di gerbang abadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang ke rumah lelang gerbang dalam? Itu tidak masuk akal. Di pavilion VIP nomor 3, Tan Yun sudah semurni api. Dia melihat perubahan tampilan Dantai Zongde yang lemah dan berkata dengan lemah, "Benda kuno dan benda berharga memiliki nilai yang terlalu berharga untuk ditunjukkan di tempat umum. Silakan masuk ke tempat khusus kami untuk menunjukkannya." "Oh ya," tawa Dantai Zongde terasa dingin. "Saya hanya ingin mengingatkan tamu terhormat bahwa jika Anda tidak dapat menentukan harganya, jangan salahkan saya atas penilaian rumah lelang kami." Dantai Zongde menyingkirkan besi meteorit ultraviolet langit, menghilang dari platform pelelangan, dan tiba-tiba muncul di pavilion VIP nomor 3 di lantai 7. Kemudian dia mendorong pintu dan masuk, melambaikan lengan jubahnya dan duduk di hadapan Tan Yun. "Silahkan perlihatkan barangnya." Kemudian dia meletakkan besi meteorit ultraviolet di atas meja batu giok. Tan Yun tidak menjawab, tetapi berkata, "Bagaimana kalau kita pasang penghalang kedap suara?" Dengan lambaian tangan kanannya, permukaan dinding pavilion ini tiba-tiba terpasang penghalang suara. "Bisakah sekarang kau menunjukkannya?" Dantai Zongde suam-suam kuku. "Pak Tua, apakah Anda memiliki slip batu giok kosong? Bisakah saya meminjamnya?" ucap Tan Yun. "Tentu saja." Dantai Zongde memutar tangan kanannya dan menyerahkan slip batu giok putih kosong kepada Tan Yun. "Pak Tua, apakah kau tahu ada pil kuno, pil suci untuk pembaruan hidup?" Tan Yun mengatakan ini, dan Dantai Zongde bangkit, "Aku pernah mendengarnya, tapi sudah lama hilang." "Bagaimana caramu memilikinya?" "Tentu saja," Tan Yun berkata dengan bangga. "Di atas pil roh adalah pil harta karun, di atas pil harta karun adalah pil mulia, dan di atas mulia adalah pil suci. Pil pembaruan kehidupan adalah pil suci kuno.
Sedangkan pil pembaruan kehidupan tingkat rendah saja dapat meningkatkan kehidupan biksu hingga 30 tahun. Pil suci pemanjang hidup terbaik adalah 200 tahun. Saya tidak tahu apakah saya benar, ucap Tan Yun. Tantai Zongde tampak bersemangat. Ya, benar, ucap Zonda tua. Bagus. Tan Yun dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi batu giok dengan jari-jarinya dan berkata perlahan, Pak Tua. Zongde berpikir bahwa 30 tahun dengan imbalan pil suci pembaruan kehidupan tingkat rendah bernilai berapa banyak batu spiritual. Berapa nilai pil itu? Pil suci pembaruan hidup tingkat rendah. Ini, Dantai Zongde mengerutkan kening dan berkata, hidup tidak dapat diukur dengan jumlah batu roh, tetapi untuk biarawan di ranah alam tinggi, 30 tahun hanyalah sekejap mata. Selain itu, pil ini hanya efektif sekali ketika diminum. Oleh karena itu, nilai pil dari pil suci yang memperbarui kehidupan tingkat rendah hampir bernilai 120 juta batu roh tingkat rendah. Pak Tua. Zongde benar-benar bisa tertawa. Kecepatan bicara Tan Yun tetap tidak berubah, tetapi dia masih tidak terburu-buru. Jika Anda memiliki resep obat ini, Anda dapat menyempurnakan dan menjual pil suci pembaruan hidup tanpa batas. Jika batas waktu hidup semakin dekat, Anda dapat hidup 30 tahun lagi dengan hanya satu pil suci pembaruan hidup yang lebih rendah. Mungkin periode 30 tahun singkat, tapi dapat menembus belenggu dan menerobos ke ranah baru. Pak Tua, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ramuan ini hanya bernilai 120 miliar, ucap Tan Yun. Mendengar perkataan tersebut, Dantai Zongde tersenyum canggung. Ya, aku tidak akan banyak bicara. Selama kamu memiliki resep itu, kamu bisa membuka harga sesuka hati. Selama tidak terlalu berlebihan, aku akan setuju. Jika kau merasa cocok, katakan dengan jujur. Uang adalah sesuatu di luar tubuh, orang tua ini tidak serakah. Selama Pak Tua. Zongde berjanji, kau dapat menemukan besi misterius emas, bambu guntur kayu, air dingin dan pasir dingin, akar spiritual bumi, angin dan air misterius, buah guntur 1000 tahun, debu kuno, ginseng bulan perak luar angkasa, kayu naga kematian, kristal milenium cerah. Demi reputasi tinggi Huang Fu Sengsing, saya bisa memberi Anda resep terlebih dahulu. Setelah mendengarkan ini, Dantai Zongde menarik napas dalam-dalam. 11 jenis objek dengan atribut pemurnian ini cukup langka. Anda harus memberi saya 3 tahun. Ucap Zongde. Tan Yun menggelengkan kepalanya. 3 tahun terlalu lama, paling lama 1 tahun. Setahun, itu terlalu pendek. Zongde mengangkat alisnya. Tuan De serius. Siapa yang tahu bahwa bisnis Anda akan langsung di bawah manajemen patriark hari ini? Saya yakin Tuan De memiliki sarana untuk menemukannya sesegera mungkin. Tan Yun berkata, dan melemparkan pujian. Jika Anda dapat menemukan semua bahannya dalam setahun, akan ada banyak transaksi antara Anda dan saya di masa depan. Kali ini, saya akan memberi Anda pil suci pembaruan kehidupan tingkat rendah, dan lain kali saya akan memberikan pil suci pembaruan kehidupan kelas menengah. Dantai Zongde terkejut. Ya, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya untuk Anda sesegera mungkin. Saya harap kita dapat bekerja sama lebih banyak di masa depan. Ucap Zongde tua dengan semangat. Memang secara alamiah seperti itu kan. Tan Yun tersenyum, kekuatan spiritualnya menulis di slip batu giok. Setelah itu menyerahkan slip giok itu ke Zongde tua. Dantai Zongde mengambil alih giok slip dan tidak sabar untuk memeriksa resep yang dituliskan ke slip giok. Setelah beberapa saat, tubuh tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan terkejut. Resep pil yang sangat detail. Ada poin kunci dan setiap langkahnya detail saat menyempurnakan pil ini, ucap Zongde bahagia. Setelah keterkejutan, Dantai Zongde dan Bai Mei gemetar. Meskipun saya seorang penilai, saya bukan seorang master alkemis suci, dan saya tidak bisa menilai keaslian resep obat ini. Bagaimana kalau tamu yang terhormat ini pergi bersamaku ke gerbang suci untuk meminta sesepuh alkemis di divisi pil gerbang suci untuk memeriksa keasliannya? Gerbang suci, Tan Yunjian mengerutkan kening. Ada hal lain yang harus aku tangani. Aku tidak punya waktu untuk pergi ke gerbang suci. Bagaimana jika kau saja yang pergi sendiri memeriksa resepnya, tapi aku tidak akan pergi ke sana. Dantai Zongde berkata sambil tersenyum, baiklah, boleh juga seperti itu, tetapi untuk berjaga-jaga. Bolehkah tinggalkan nama Anda sehingga saya dapat menemukan Anda? Selain itu, jika saya sudah menemukan 11 bahannya, maka orang tua ini bisa menemukan Anda. Tan Yun ragu-ragu, tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan nama saya. Bagaimana jika nanti, Anda bisa pergi ke Gunung Obat dan memberitahu Sen Subing untuk memasang bendera di puncak Gunung Changlingxian. Ketika saya melihat bendera,
saya akan segera datang ke sini. Ucap Tan Yun. Oh iya, aku lupa mengatakan bahwa Sen Subing adalah murid lamaku, kata Tan Yun. Di mata Dan Tai Zongde yang keruh, ada sedikit keterkejutan dan keraguan. Kepala divisi pil gerbang dalam adalah murid dari Anda. Yah, melihat gadis itu memiliki bakat dan kualifikasi yang bagus, aku menerimanya sebagai murid. Tan Yun berkata begitu. Secara alami, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Hanya dengan memakai reputasi Sen Subing, mungkin Dan Tai Zongde akan membiarkan dirinya pergi tanpa mengetahui apakah itu benar atau salah. Zongde tua, tentu saja, jika kamu tidak percaya, kamu dapat mengirim seseorang ke Gunung Obat dan menjumpai peri es Sen Subing untuk memverifikasi. Ucap Tan Yun. Mendengar perkataan itu, Dan Tai Zongde berkata sambil tersenyum, tidak, saya percaya itu. Selain itu kita akan sering bekerja sama di masa depan. Saya pasti akan sekalian mengkonfirmasinya. Tan Yun mengangguk dan berkata, saya masih memiliki permintaan yang merepotkan. Saya harap Zongde tua setuju. Itu tidak masalah. Ucap Old Zongde. Zongde tua, ketika Anda mengambil resep obat dan meminta seseorang untuk mengkonfirmasi keasliannya, tolong jangan beritahu dari mana asal resep ini. Katakan saja itu dari rumah lelang sendiri yang ingin memeriksanya. Bisakah Anda melakukannya untukku? Ucap Tan Yun. Pelanggan, yakinlah dengan tenang, kami sangat menjaga kerahasiaan pelanggan kami. Ini adalah dasar dari rumah lelang kami. Saya tidak akan memberitahu siapapun di luar rumah lelang tentang resep obat Anda. Bahkan orang yang saya beritahu adalah seorang manajer senior di rumah lelang kami. Tan Yun berkata dengan puas, saya sudah yakin. Saya akan mengambil besi meteorit ultraviolet terlebih dahulu. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Tan Yun mengumpulkan besi meteorit ultraviolet di atas meja batu giok ke dalam cincin surga dan bumi, bangkit dan memeluk tinjunya, berbalik dan ingin pergi. Baiklah, sesepuh ini barangnya, ucap Zongde tua. Setelah itu dia bangkit dan menangkupkan tangannya dan membukakan pintu paviliun dengan sangat hormat. Adegan ini membuat 8 kepala divisi gerbang dalam dan bahkan ratusan ribu murid yang selalu memperhatikan paviliun VIP tertinggi nomor 3 merasa tindakan itu luar biasa. Ini adalah pertama kalinya orang melihat bahwa Tan Tai Zongde begitu hormat kepada pelanggan sehingga dia secara pribadi membuka pintu untuk pelanggan. Zongde tua, antarkan aku terus. Suara samar Tan Yun terdengar di telinga semua orang. Tujuannya adalah agar orang-orang dengan niat jahat mengira bahwa identitasnya sangatlah luar biasa. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu senior. Dan Tai Zongde dengan sengaja mengeraskan suaranya, agar seseorang tidak akan meremehkanmu. Ucap Zongde, terima kasih, Pak Tua. Tan Yun melangkah keluar dari pintu paviliun dan berjalan dengan tenang melalui paviliun VIP tertinggi nomor 2 dan nomor 1. Dia bisa menebak wajah jelek dari Tao Jiwa Suci dan Tao 5 Jiwa tanpa melihat. Memang, pada saat ini, tidak hanya Jiwa Suci Tao dan Tao 5 Jiwa yang berwarna biru, tetapi juga Taois Murong di paviliun VIP tertinggi nomor 4 dan 5 kepala divisi lainnya. Mereka diam-diam berspekulasi tentang siapa Tan Yun, berapa harga yang dibayar, sehingga membuat sikap Zongde tua sedikit berbeda. Dan Tai Zongde telah mengantar Tan Yun ke sudut lantai 6. Dia berhenti, menunjuk ke pintu yang tertutup dan berkata, ini adalah formasi teleportasi khusus VIP. Ada 9 formasi seperti ini yang langsung menuju keluar gerbang kota. Itu semua menuju ke 9 divisi. Memasuki susunan transmisi dapat langsung ditransmisikan ribuan mil jauhnya. Bahkan jika ada kultivator di alam pemurnian jiwa di alun-alun kota, pengetahuan spiritual hanya mencakup radius 3000 mil, dan sama sekali tidak mungkin untuk melihat jejak kaki Anda. Mendengar perkataan itu Tan Yun berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Selamat tinggal. Tan Yun mendorong pintu langsung masuk. Segera, gelombang luar angkasa keluar dari ruangan. Pada saat berikutnya, pemandangan Tan Yun berubah dan muncul di pegunungan ribuan mil selatan alun-alun kota Huangfu. Ini adalah satu-satunya tempat untuk kembali ke gerbang Gunung Jiwa Binatang. Alasan mengapa Tan Yun memilih di sini secara alami untuk mencegat dan membunuh Fan Jian dan Lin Xinyi, yang juga adalah anggota divisi Jiwa Binatang. Ruang itu seperti riak di air. Tan Yun mengeluarkan perahu roh dan melepas kasa dingin nafas hantu. Seketika Tan Yun segera kembali ke bentuk tubuhnya semula. Kemudian dia melompat ke perahu roh dan terbang kembali ke arah alun-alun kota Huangfu dengan kecepatan tinggi. Untuk pencegahan, jika 8 kepala divisi mengejar dengan jalur teleportasi yang sama,
Dia harus segera mengungsi secepatnya. Setelah itu dia akan bersembunyi di luar alun-alun Huangfu dengan kecepatan tercepat dan menunggu munculnya pria dan wanita anjing itu. Lebih dari setengah jam kemudian, perahu roh muncul di lautan awan ratusan mil jauhnya dari gerbang. Tan Yun memasukkan perahu roh ke dalam cincin langit dan bumi dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Itu seperti meteor. Setelah berkedip secara vertikal selama 10 kali, ia melintasi kehampaan dan muncul di atas langit. Dia segera berkonsentrasi dan menahan napas dan melihat melalui kabut dan awan terus menatap gerbang kota. Waktu berlalu dengan tenang. Hingga malam tiba Tan Yun masih tidak melihat Fan Jian dan Lin Xinyi. Susunan transportasi VIP Huangfu Sengxing terbatas pada VIP di lantai 7 dan 6. Pria dan wanita anjing itu hanya menonton pelelangan di aula pada lantai pertama. Mereka tidak bisa pergi melalui susunan transportasi VIP. Sekarang, 4 jam telah berlalu sejak pelelangan di Huangfu. Bahkan jika mereka berpartisipasi dalam pelelangan di rumah lelang Zubao, hanya butuh 3 jam. Seharusnya sudah meninggalkan alun-alun kota. Apakah mereka pergi ke toko lain lagi? Gumam Tan Yun. Dengan keraguan, Tan Yun seperti binatang buas, mengintai tanpa bergerak. Diam-diam menunggu munculnya mangsa. 3 jam kemudian, bintang-bintang bertitik dan bulan purnama terbenam di langit. Di bawah sinar bulan yang cerah, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut. Akhirnya muncul, gumamnya. Sebuah perahu roh membubung keluar kota dan melaju menuju Tan Yun. Di perahu roh, mata Lin Xinyi seindah sutra. Dia berkata, "Saudara Fan, malam ini bulan purnama angin sepoi-sepoi dan udaranya sejuk. Mengapa kita tidak menyediakan tempat tidur dan selimut di perahu ini dan bersenang-senang? Kau ini, apa kau tidak bisa menahannya?" Fan Jian menunjukkan senyum yang genit, dengan kasar membungkus Lin Xinyi di perahu roh dan merobek rok panjangnya. Fan Jian bangkit dengan nafsu dan mengayunkan tongkatnya pada Lin Xinyi yang sudah dalam keadaan tak berdaya. Dengan suara birahi dan ketidakpuasan, perahu roh terus berlayar di langit ribuan kaki di atas kepala Tan Yun. Langkah Hongmeng, Tan Yun merapal jurusnya untuk mengejar perahu itu. Tan Yun muncul di puncak pohon, hanya berkelebat 10 kali, lalu menyusul perahu roh. Niat membunuhnya muncul ketika Tan Yun berdiri di ujung perahu roh mereka dan berkata, "Hobi pria dan wanita anjing seperti kalian memang berbeda." Perkataan itu mengagetkan keduanya yang sedang pacul-mamacul. "Siapa itu?" Fan Jian dan Lin Xinyi terkejut dan menatap. Tiba-tiba, mereka tidak percaya. Mereka berkata, "Bukannya kau sudah mati? Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati?" Formasi pedang ilahi Hongmeng. Di bawah langit berbintang, rambut Tan Yun terbang, seperti dewa pembunuhan yang telah turun ke dunia. Dalam satu pikiran, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, 11 atribut pedang terbang senjata roh terbaik, dikeluarkan dari cincin Qian Kun, mengelilingi perahu roh. Dalam sekejap, mata 7 jiwa janin Hongmeng di kolam Tan Yun, menembakkan 14 pilar cahaya Hongmeng dan 11 pedang terbang melintas dari tengah alis Tan Yun. Tiba-tiba 11 pedang terbang dengan cepat berputar di sekitar perahu roh, meledakkan tirai cahaya yang luar biasa, berubah menjadi formasi pedang ilahi Hongmeng berdiameter 300 meter, menutupi perahu roh. Tepat ketika Fan Jian dan Lin Xinyi baru saja sadar, mereka menemukan bahwa mereka sudah berada jauh di dalam ruang dan waktu kacau yang tak berujung. Tan Yun berhenti di perahu roh dan mengarahkan pandangannya pada Lin Xinyi, "Pelacur, apakah aku mengejutkanmu?" Tanpa diduga, aku ditembak 3 anak panah, menembus kepala dan tidak mati, kan? Aku punya banyak kejutan untukmu, ucap Tan Yun. Lin Xinyi meringkik tak karuan. "Kakak Fan, aku sangat takut," ucap Lin Xinyi. "Gadis kecilku jangan takut," ucap Fan Jian memeluk Lin Xinyi yang tidak mengenakan pakaian dan menatap Tan Yun dengan ganas dan menghina. "Apakah kau berpikir dengan kau bisa membunuh 43 orang dari divisi jiwa suci dengan formasi pedang ini, itu kemudian menjadikanmu sanggup melawanku? Ini benar-benar konyol. Jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi dan menunggu sampai aku cukup kuat untuk membalas dendam. Karena kamu telah datang hidup dan mati, aku akan memberitahu kamu hari ini seperti apa kekuatan seseorang yang masuk di daftar naga," ucap Fan Jian. Setelah berbicara, Fan Jian merasakan kekuatan menahan meremas ke arahnya. Dia terkejut dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia berteriak, "Seni bela diri Xing Yin.
Tiba-tiba, seluruh tubuh Fan Jian memancarkan bintik-bintik cahaya seperti bintang dan raungan seperti binatang buas datang dari setiap titik cahaya. Detik berikutnya ribuan jejak bintang berkumpul menjadi 9 galaksi yang bersinar, berputar-putar di sekitar Fan Jian dengan kecepatan yang sangat cepat, auranya meningkat secara eksponensial. Fan Jian yang memiliki kualifikasi jiwa janin binatang terbaik di divisi jiwa binatang, sudah masuk ke ranah kesempurnaan besar jiwa janin, dan dia dapat memainkan 10 kali kekuatannya. Dan seni bela diri Xingyin adalah salah satu dari 3 teknik utama yang dikembangkan oleh murid-murid dari divisi jiwa binatang dan di ranah jiwa janin. Jika seseorang berlatih latihan ini ke tingkat ke-12, seseorang dapat mengerahkan kekuatan 6 kali lipat. Meskipun dia hanya berkultivasi ke tingkat 8, dia telah meningkatkan kekuatannya menjadi 4 kali lipat dan itu sudah sangat menakutkan. Oleh karena itu, ia masuk orang terkuat di daftar naga, peringkat 898 dalam hal kekuatan. Tan Yun, brengsek, Murong Kun adalah cucu guruku, dan kamu berani membunuh. Hari ini aku akan mengambil kepalamu dan memberikannya kepada guruku, pergilah ke neraka, terik Fan Jian. Fan Jian menyeringai dan berubah menjadi seberkas cahaya terang untuk menembak Tan Yun. Xingyin mengayunkan lengan kanannya, dan tinju kanannya mengenai dada Tan Yun. Begitu dia menyerang, dia melakukannya dengan seluruh kekuatannya. Tan Yun tidak menggunakan formasi pedang untuk memperluas ruang. Semangat juangnya tinggi, dan kekuatan spiritual emas menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, dan tinju kanan yang ditutupi oleh kekuatan spiritual diayunkan sekuat tenaga. Pada saat kedua tinju saling memukul, ruang dalam radius 100 meter bergetar hebat dan sekelompok badai spiritual menyebar seperti gelombang yang bersinar. Medan energi yang kuat menyapu ke arah Lin Xinyi yang hanya ditutupi sedikit pakaian, mengguncang tubuh Gio putihnya yang indah dan merobek-robek pakaian yang tersisa di tubuhnya. Dia berteriak, tangannya menutupi bagian yang memalukan. Pada saat ini, Fan Jian mundur 3 langkah dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya sebelum dia berdiri kokoh di perahu roh. Dia memandang Tan Yun dan berkata sambil mencibir, anak itu benar-benar memiliki 2 jiwa. Tiba-tiba, tawa Fan Jian berhenti tiba-tiba dan berkata dengan tidak percaya, melangkah di udara kosong. Bagaimana ini mungkin? Dia melihat sendiri, Tan Yun tidak jatuh dari udara setelah ditabrak oleh perahu roh terbang, tetapi menginjak ruang kosong dan tetap berdiri di udara. Tan Yun adalah penguasa dalam formasi pedang ilahi Hong Meng. Dengan kekuatan formasinya, dia bisa terbang tanpa pedang. Tentu saja, kecepatan terbangnya secepat kecepatan pedang. Satu-satunya perbedaan adalah tidak perlu pedang terbang di bawah kakinya. Pada saat ini, lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, tangan kanannya merah dan bengkak, dan darah merah menetes di celah di sepanjang jari-jarinya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan darah yang berjatuhan di tubuhnya, dan mengangkat tangan kirinya untuk menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya. Diam-diam berkata dalam hatinya, jika tidak ada formasi pedang ini, dia sama sekali bukan lawan orang ini. Fan Jian berkata, saya mengerti. Mata Fan Jian jernih dan tercerahkan, dan dia mencibir berulang kali, aku tahu kenapa kau bisa berdiri di udara. Itu pasti berkat formasi itu. Tan Yun, hari ini adalah tanggal kematianmu. Fan Jianxing kemudian berjalan dengan menunjukkan keganasannya, menginjak perahu roh hingga bergetar. Tubuhnya seperti tembakan panah yang tajam. Dia bergegas melesat ke arah Tan Yun, membalik tangan kanannya, dan membawa dia mengambil cahaya pedang yang panjangnya 30 kaki menghunuskannya ke arah Tan Yun. Formasi pedang tanpa batas, teriak Tan Yun. Hati Tan Yun bergidik gelombang energi penghalang gagal, yang berarti bahwa kekuatan lawan lebih besar dari kekuatannya. Dalam hal ini, Sword Art I Promise akan gagal. Pada saat ini, Fang Jian telah mendekat. Langkah Dewa Hong Meng, teriak Tan Yun. Ketika Tan Yun bergerak menghindar, dia merasakan sakit di telinga kanannya. Ternyata pedang Fan Jian telah memotong rambut Tan Yun dan sebagian kecil telinga kanannya. Terdengar tawa Fan Jian sambil berteriak, pergilah ke neraka bajingan. Fan Jian berhenti di udara dan tertawa liar kemudian menembakkan pedang terbang dengan kakinya. Segera, pedang kekaisaran muncul di atas Tan Yun, dan pedang itu melewati Tan Yun yang sigap menghindar. Tan Yun menggunakan langkahnya yang besar dan ketika dia melesat hingga 200 kaki ke udara, darah panas di dahinya mengalir ke bawah ketika dia ditusuk oleh pedang Fan Jian di tengah kedua alisnya dan tulangnya terlihat jelas. Teknik pergeseran bintang, di bawah langit malam, Fan Jian,
yang dikelilingi oleh jejak bintang, seperti bintang terang berkedip ke arah Tan Yun dengan lintasan yang tidak menentu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, "Mulut angin iblis." Sebelum suara itu hilang, ada suara siulan yang menakjubkan di hamparan langit yang luas, seperti iblis yang turun, dan suara ajaib itu menyelimuti segalanya. Fan Jian tiba-tiba berhenti mengejar dan saat dia melihat ke atas punggungnya terasa dingin. Pada saat ini di atas kepalanya sebuah mulut raksasa berkilo-kilometer yang dibentuk oleh kekuatan angin muncul. Di dalam mulut besar langit, segerombolan bila angin besar seperti mencekik segalanya, padat, mengunci Fan Jian dengan aura yang menakutkan, dan kemudian jatuh. Napas terkunci ini sangat kuat, dan Fan Jian berada di dalam target musuh dan dia merasa gelisah. Dia tidak ragu bahwa dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa berjuang keras. Armor kondensasi segel bintang. Fan Jian merapal tekniknya, dan dalam sekejap, puluhan ribu cetakan bintang berputar-putar di sekitar tubuhnya terkondensasi menjadi sepasang baju besi cetakan bintang, menutupi kepala dan tubuhnya. Dia memutar pergelangan tangannya, dan menembakkan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang bercetak bintang sepanjang 100 meter menebas ke arah mulut angin yang menukik dengan marah. Ruang bergetar, angin seperti menangis, dan saat cahaya pedang bintang Baizang tercetak di mulut iblis angin, cetakan bintang yang berputar-putar di sekitar cahaya pedang pecah berkeping-keping. Demon of the Wind mendesing, menelan cahaya pedang dan menghancurkannya hingga tak terlihat. Mulut setan angin hanya berhenti di kehampaan, dan kemudian turun, menelannya ke arah Fan Jian yang menginjak pedang terbang. "Bagaimana ini mungkin? Kekuatan anginmu telah meningkat setidaknya 10 kali lipat," ucap Fan Jian merasa ngeri. Kemudian dia berulang kali mengayunkan pedang bintang dan berseru, "Penggabungan 9 pedang bintang." Segera, 9 segel bintang dan cahaya pedang disatukan dan berubah menjadi raksasa 300 zang, seolah-olah memotong secara acak dan naik ke langit lalu menebas mulut iblis angin. Segera cahaya pedang bintang besar tiba-tiba runtuh dan pada saat yang sama mulut setan angin raksasa juga hancur. Setelah mulut angin setan dipatahkan, itu berubah menjadi bila angin raksasa sepanjang 3 kaki yang tak terhitung jumlahnya menelan Fan Jian dan Lin Xinyi. Lin Xinyi berteriak kesakitan. Saat dia menghindar dengan tergesa-gesa, perahu roh kelas menengah sepanjang 100 kaki, rapuh seperti kertas dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan setelah itu meledak di langit menjadi ketiadaan. Karena kekuatan Fan Jian yang kuat, Tan Yun tidak bisa menggunakan Sword Arai Promise. Pada saat ini dia hanya menonton dari luar formasi, meskipun arai pedang ilahi Hongmeng masih memiliki diameter 300 kaki di kekosongan, ruang di dalamnya 11 kali lebih besar. Ketika pecahan perahu roh berhamburan di udara, teriakan cemas Fan Jian terdengar dari formasi. "Xinyi, kau dalam bahaya jika kamu tetap berada di formasi, keluar dari formasi secepatnya," ucap Fan Jian. Lin Xinyi menginjak pedang terbang dan melarikan diri ke tepi formasi sambil dia melihat ke belakang. Dia melihat Fan Jian, ditelan oleh pedang angin yang ganas, seluruh tubuhnya dibungkus dengan armor bintang berubah menjadi baju besi yang tertusuk lusinan jarum sehingga meninggalkan lubang dalam hingga ke tulang di sekujur tubuhnya. Luka, darahnya muncrat kemana-mana. "Kakak Fan!" Lin Xinyi menangis dan tetap melanjutkan pelariannya hingga ke ujung formasi tapi ketika dia hendak mendekati tirai penghalang formasi pedang dia tiba-tiba berhenti terbang dan wajahnya pucat ketakutan. Karena dia melihat pecahan perahu roh yang jatuh terlebih dahulu menyentuh tirai penghalang itu bergetar hebat dan seketika pecahan perahu roh yang menyambar tirai berubah menjadi debu. "Beats, kau tidak bisa melarikan diri," ucap Tan Yun berdiri di udara dan mencibir. Tiba-tiba menatap Fan Jian yang memar, dengan permusuhan berkobar di matanya, dia berteriak, "Hari ini aku akan membuat kalian pria dan wanita anjing, benar-benar mati." Ruang bergetar dan aura bintang mengembun di tubuh Fan Jian lagi, tetapi baju besi cetakan bintang yang diubah kali ini jauh lebih redup dibandingkan dengan yang sebelumnya kental. Fan Jian yang tampak berantakan menatap Tan Yun, matanya yang merah menunjukkan kemarahan yang mengerikan. "Kau hanya seorang tukang pesuruh di kebun obat Lingsan, sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawanku. Tapi sayangnya, teknik mulut iblis anginmu yang paling kuat dikalahkan olehku." "Hahaha, sekarang aku tahu apa yang bisa kamu lakukan," ucap Fan Jian. Tawa menyeringai yang luar biasa menusuk memenuhi setiap sudut formasi pedang ilahi Hongmeng. "Mati kau bajingan."
Tepat ketika Fan Jianzheng hendak melakukannya, senyum terlukis di sudut mulut Tan Yun. Itu adalah senyum arogan. "Sayang sekali, aku khawatir aku akan mengecewakanmu," kata Tan Yun tiba-tiba dan setelah itu berkata dengan dingin, "Neraka lazy." Tiba-tiba di langit tampak kekacauan yang luas, kekuatan gemuruh guntur yang tebal, seperti naga yang melaju cepat. Mengedipkan mata ribuan kekuatan guntur seperti naga dalam radius 1000 meter dengan aura kehancuran dan keganasan menyelimuti langit radius 1000 meter, jatuh dari langit kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Kekuatan guntur belum mencapai Fan Jian, dia segera membuat armor segel bintang di tubuhnya berkedip seperti api unggun yang berkabut. "Tan Yun, bukankah kau sedang memboroskan jiwa janin? Tidak peduli bagaimana kekuatan angin dan guntur dapat dikendalikan." Fan Jian berteriak ngeri. Telapak tangan kirinya disangga ke langit dan kekuatan spiritualnya yang kuat mengembun menjadi perisai di atas kepalanya. Segera setelah itu dia menginjak pedang terbang dan melarikan diri ribuan meter. Melarikan diri seperti orang gila. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan neraka guntur Tan Yun sama sekali. Tan Yun seperti dewa pembunuh yang sedang menatap semua makhluk hidup dan kemudian dia membiarkan darah menetes ke alam di dahinya. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan terbang Fan Jian, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari guntur yang menjulang dari jarak tak terbatas. Ketika dia melarikan diri dari kekosongan 800 zang, dia sudah ditelan oleh petir yang menggelegar yang berubah menjadi 1000 naga. Dia terkena kekuatan guntur yang ganas, dan perisai besar yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual di kepalanya langsung retak, dan pada saat yang sama, armor bintang yang menutupi seluruh tubuhnya hancur. Gelombang kekuatan guntur membombardirnya. "Jangan," ucap Fan Jian. Retak tulang yang jelas dan jeritan demi jeritan terjalin. Dada Fan Jian hancur, darah menyembur dari mulutnya, dan dia terlempar sejauh ratusan meter. "Apa?" ucap Fan Jian terkejut. Fan Jian pusing dan menemukan bahwa dia telah berada di tepi neraka lazy. Hanya 10 kaki jauhnya, dia bisa melarikan diri. "Aku ingin hidup," gumamnya Fan Jian menyemprotkan seluruh tubuhnya dengan kekuatan spiritual dan dengan dia melesat ke arah tepi neraka lazy. 9 kaki, 6 kaki, 3 kaki. Namun, jarak yang hanya 3 kaki, telah menjadi seperti gunung yang tidak dapat diatasi yang berdiri di depannya. Udara meledak seperti ombak dan di antara pikiran Tan Yun, di tepi neraka guntur, kekuatan guntur yang awalnya mengalir tanpa tujuan tiba-tiba seperti naga guntur yang memberi kehidupan, mengangkat kepalanya dan meledak ke arah wajah Fan Jian. Fan Jian yang terkena benturan terbang dengan lengannya yang hancur saat dia menghindar dengan tergesa-gesa. Kekuatan guntur meledakkan lengan kanannya. Ketika gumpalan ular listrik berderak padanya, tubuh Fan Jian berguling dan terbang sejauh 200 meter, dan dia sekali lagi kembali ke tengah neraka lazy. Dia menyemburkan darah dan hanya mengendalikan pedang terbang untuk terbang di bawah kakinya. Tiba-tiba, matanya pecah, dan dia berteriak putus asa, "Tidak! Guntur dan kilat tiba-tiba meledakkan kedua kakinya, dan kedua kaki hancurnya saat darah menyemprot ke udara. "Sinyi, bantu aku, tolong aku." Tangisan menyakitkan Fan Jian terdengar di telinga Lin Sinyi, yang sudah ketakutan. Lin Sinyi, yang berada di luar neraka lazy Jue mau tak mau gemetar. "Senior Fan, bahkan aku yang berada di jiwa janin yang sempurna, aku tidak termasuk yang terkuat di daftar naga, tentu saja aku tidak bisa menyelamatkanmu." Pada saat ini, Fan Jian, yang kehilangan kaki, lengan, dan dadanya yang hancur jatuh ke dari langit. Tan Yun melompat vertikal ke udara melambaikan pedang terbang yang dijatuhkan Fan Jian ke tangannya. Tan Yun turun untuk mengejar Fan Jian, menusuk tulang selangkanya dengan pedang, dan mengangkatnya. "Tan Yun, aku akan membunuh leluhurmu. Bunuh jika kau mau, aku akan menjadi pahlawan lagi." Setelah 18 tahun kemudian, Fan Jian menggertakkan giginya dan mengeluarkan kutukan yang lemah. Dia tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, jadi mengapa memohon belas kasihan?